Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman soleh-soleha ustazah 4 maka 1 dan 4 maka 2. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kalau hari ini kita akan belajar budaya alam Minangkabau atau BAM. Namun ini hanya materi pengantar saja ya teman-teman ya, karena insya Allah nanti di minggu kedua dan minggu ketiga kita akan tatap muka dan akan lebih dalam lagi materi yang akan ustazah sampaikan. Nah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Nah teman-teman, kita langsung saja yuk ke pembelajaran kita. Nah jadi teman-teman, BAM kita ini atau budaya alam Minangkabau hari ini kita akan belajar tentang saya sampaikan dulu ya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah inti dari materinya, yaitu tentang nak tinggi naikkan budi. Ini nak ya teman-teman ya, nak tinggi naikkan budi. Jadi teman-teman diharapkan dapat mengenal dan menampilkan nak tinggi naikkan budi. Teman-teman ketahui, nanti lalu teman-teman tampilkan atau teman-teman laksanakan langsung apa ya, bagaimana caranya menampilkan atau melaksanakan nak tinggi naikkan budi itu. Nah kita langsung saja mengenal apa arti nak tinggi naikkan budi itu. Nah teman-teman, coba lihat ya dan baca, kita baca sama-sama yuk. Ini adalah pantun. Nah, ada pantun, beberapa pantun di sini. Kemarin teman-teman belajar puisi bahasa Indonesia kan? Kalau ini pantun teman-teman. Babelok bapilin-pilin, batungke batang kaladi, rupo elok kami tak ingin, budi baik nan kami cari. Nah, jadi intinya adalah rupo elok itu seperti wajah yang cantik atau yang ganteng atau yang apa lagi. Itu tuh tidak diinginkan. Namun yang lebih dicari adalah budi baik, budi yang baik. Budi yang baik. Begitu teman-teman. Nah, kita mengenal dulu apa arti budi. Budi itu adalah tingkah laku atau perilaku atau perbuatan atau perangai dari seseorang, kepribadian. Kepribadian juga. Nah, jadi ada 3 teman-teman. Ada tingkah laku atau perilaku, ada perangainya, ada kepribadian. Nah, itu adalah disebut dengan budi. Nah, perilaku yang nampak sama mata kita langsung teman-teman. Nah, jadi kalau seseorang itu budinya baik, tingkah lakunya pasti akan jadi terpuji kan? Kemudian juga perangainya pasti juga baik dan juga dia akan bagus pula kepribadiannya teman-teman. Ayo, siapa di sini yang pengen mempunyai kepribadian yang bagus? Kita semua pasti pengen teman-teman. Ustazah juga pengen sekali menjadi orang yang terkenal dengan budi yang baik, terkenal dengan perilaku dan kepribadian yang baik. Teman-teman juga seperti itu kan. Lalu apa yang bisa teman-teman lakukan? Apa yang bisa teman-teman perlihatkan untuk menjadi atau untuk mendapatkan seseorang disebut dengan, atau teman-teman disebut dengan orang yang berkepribadian yang bagus, berbudi yang baik. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Contohnya di rumah nih, apa yang bisa teman-teman lakukan? Membantu ayah bunda, bantu ayah bunda menyapu rumah, itu perilaku yang nampak kan? Nah, perilaku yang nampak, membantu ayah bunda di rumah. Apalagi sholat tepat waktu, mengerjakan apalagi membaca Al-Quran, patuh dan mendengarkan. Misalnya nih, bunda minta tolong, langsung dikerjakan. Nah, itu adalah seseorang yang berbudi baik. Siapa yang pengen menjadi anak yang berbudi baik? Nah, semua teman-teman pasti pengen, ustazah yakin itu ya. Nah, kalau kita mempunyai budi yang baik, budi pekertinya halus dan terpuji, maka ia akan menjadi terpandang dan terhormat. Contohnya nih, di satu daerah
satu daerah ada kepala kampung. Kepala kampung itu dia orangnya terkenal dengan budi baik. Apa yang dilakukannya? Beliau rajin bersedekah, beliau rajin sholat di masjid. Kemudian juga apabila ada kegiatan gotong royong, misalnya beliau datang terlebih dahulu gotong royong, kemudian mengajak masyarakat. Nah, itu adalah seseorang yang berbudi baik. Pasti warga masyarakatnya akan menjadi segan kepada beliau, dan beliau akan menjadi terhormat, akan dihormati oleh warga masyarakat yang beliau pimpin tersebut. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman ya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, kemudian kebalikannya, kalau kita berbudi pekerti yang buruk, nah perilakunya buruk, kira-kira gimana tuh, apa yang didapat? Maka seseorang itu akan menjadi celaka dan terhina. Benar sekali teman-teman. Contohnya apa? Teman-teman pernah lihat nggak kira-kira? Ada tuh di satu kampung misalnya ada preman-preman di sana. Lalu mereka kerjaannya berjudi, mabuk, malam-malam heboh, menghidupkan musik malam-malam keras-keras. Nah, ada tuh ya seperti itu kejadiannya. Nah, pasti mereka akan terhina, akan dibenci oleh masyarakat sekitar. Seperti itu kalau kita berbudi pekerti yang buruk. Ayo teman-teman, mau yang mana? Mau menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang terpuji, atau yang buruk dan terhina? Nauzubillah ya teman-teman ya. Pasti kita semua pengen sekali menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Selain dihormati oleh masyarakat, oleh orang-orang, dipandang, kita juga pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan disayang oleh ayah bunda kalau teman-teman di rumah. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman nak tinggi, naikkan budinya. Maksudnya apa? Jika seseorang ingin dihormati, ingin tinggi, ingin dikenal, ingin dihargai, maka naikkanlah budi, yaitu budi yang baik. Maka contohkanlah perbuatan dan budi yang baik. Nah, itu teman-teman maksudnya. Apa tanda-tanda orang berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik? Ada pantunnya lagi teman-teman. Allah kaliki dek binalu, tumbuh sarumpun di tapi tabe. Kok habis rasojo malu, bak kayu lungga pangabe. Nak urang koto hilalang, nak lalu ka pasabaso, malu jo sopan kok lah hilang, habis lah rasojo pareso. Malu jo sopan, udah ndak ada malunya, sopan satunya nggak ada lagi, maka habis rasanya. Nggak tahu apa yang mau dikerjakan, terserah dia mau kerjakan apa. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Nah, sekarang budi dalam kehidupan sehari-hari lagi. Jadi apa tanda-tanda orang yang sifatnya orang yang berbudi? Tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang berbudi. Nah, ada empat sifat teman-teman. Yang pertama raso, yang kedua pareso, yang ketiga malu, dan yang keempat adalah sopan, seperti pantun yang Ustazah bacakan tadi ya. Nah, adat Minangkabau itu mengatakan bahwa orang yang berbudi itu memakai raso jo pareso, manaruh malu jo sopan. Nah, jadi ada raso, ada pareso, ada malu, ada sopan. Ingat-ingat teman-teman ya, ada 4 ya. Nah, kemudian budi adalah pakaian kita, pakaian manusia. Budi adalah pakaian hidup manusia. Kalau budi tidak ada, masya Allah, kalau kita nggak ada perbuatannya terserah kita aja, maka hidup ini akan terasa susah. Artinya gimana? Jadi kita harus ada raso jo pareso. Raso itu apa, Zah? Seperti yang saya sampaikan tadi, raso itu perasaan, rasa. Jadi kalau hati memiliki perasaan, maka orang yang berbudi adalah orang yang memiliki perasaan teman-teman. Pasti kita akan mikir, oh ya kalau Ana melakukan ini, apa ya kata ayah bunda Ana. Itu yang kita rasakan. Kita rasakan dulu teman-teman. Kalau Ana membantah kata ayah bunda,
apa ya yang akan ayah bunda pasti ayah bunda akan marah sama anak. Aduh, saya anak nggak mau jadi anak yang durhaka. Nah, itu dari kita rasakan teman-teman, pasti kita merasakan terlebih dahulu. Tapi kalau kita tidak merasakan, terserah kita aja mau melakukan apapun, mau melawan, mau membantah. Nauzubillah ya teman-teman, jangan sampai teman-teman menjadi anak yang seperti itu. Ustazah harap teman-teman menjadi anak yang soleh-soleha, mendengarkan apa yang kata ayah bunda sampaikan di rumah. Nah, pareso adalah teliti teman-teman. Pareso itu dilaksanakan dengan akal menggunakan pikiran, sama dengan tadi ya. Nah, jadi pikiran itu mengatur perasaan kita. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita merasakan terlebih dahulu lalu kita pikirkan. Nah, kita rasakan lalu kita pikirkan, kalau anak melakukan ini apa ya yang terjadi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi orang yang selanjutnya adalah orang yang berbudi itu menaruh malu jo sopan. Sopan santun adalah aturan yang ditetapkan oleh adat Minangkabau. Ada ya teman-teman pernah belajar ya. Adat sopan dan santunnya dalam pergaulan. Dan pergaulan bagaimana? Ayo kita ingat ya teman-teman, kemarin kita pernah belajar katonan ampe, ingat ya teman-teman ya. Nah, itu adalah kita menggunakan kata apa? Kata mandata kepada teman-teman. Nah, kemudian juga sopan santun dalam berpakaian. Bagaimana pakaian seorang anak banat, bagaimana pakaian seorang anak aulat. Nah, kita udah belajar ya di sekolah. Sudah nampak kalau anak banat itu menutup aurat, memakai jilbab, pakai kaos kaki. Kalau anak aulat pakai celananya panjang menutupi lutut. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian sopan santun saat makan bersama ayah bunda. Kita sopan santun saat makan. Bagaimana cara kita sopan santun saat makan? Ayo, bagaimana caranya? Ayah bunda dulu ayah terlebih dahulu mengambil nasi, lalu kemudian baru kita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah makan bantu ayah bunda. Nah, ngomongnya juga jangan sembarangan kepada ayah bunda ngomongnya. Kalau sama dengan yang tadi, kalau seandainya sopan santunnya kepada ayah bunda menggunakan kata apa? Kata mandaki. Ingat ya teman-teman ya, waktu ujian kemarin ada tuh yang saya tanya, ada ternyata yang masih belum benar jawabannya. Nah, kemudian juga ada sopan santunnya bertamu. Bertamu bagaimana caranya? Nggak boleh bertamu lewat jam 9 malam. Ada, nanti kita belajar lebih dalam lagi di sekolah ya teman-teman ya. Kemudian juga belajar, kemudian duduk. Banyak lagi teman-teman sopan santun itu nanti akan kita pelajari. Ya, nanti kita pelajari di sekolah lebih banyak lagi. Nah, ini adalah sedikit pengantar materi dari Ustazah. Intinya adalah nak tinggi naikkan budi. Kalau teman-teman ingin nih di sekolah misalnya atau di rumah pengen dihargai sama adik, pengen dihormati, pengen disegani sama adik, maka lakukan perbuatan yang baik, sayangi adik. Jadi lakukan perbuatan yang baik ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin dihormati, ingin dihargai, dan ingin diterima oleh masyarakat, ini lebih ke masyarakat lagi teman-teman, maka naikkan budi. Maka lakukan perbuatan yang baik, jauhkan atau hindari perbuatan yang buruk. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sedikit dari Ustazah harapkan semua anak-anak Ustazah 4 maka 1, 4 maka 2 semuanya menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik, perilakunya terpuji, dan kepribadiannya bagus. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sekarang nak, tapi juga sampai nanti. Ingat ya, budi pekerti kita itu dikenal sepanjang hidup kita. Nah, jadi kalau kita orangnya baik, pasti orang akan mengenal kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita berbudi pekerti buruk, nanti kalau kita udah nggak ada lagi, udah meninggal misalnya, nah orang mengenal kita berbudi pekerti yang buruk. Nauzubillah min zalik. Tidak ada orang yang pengen seperti itu ya nak ya. Pasti orang pengen dikenal atau dikenang atau diingat menjadi orang yang baik. Nah, lakukan kebaikan-kebaikan yang bisa antum lakukan dari sekarang, dari kecil biasakan, jadinya terbiasa sampai nanti antum dewasa, sampai antum tua, dan kita nggak tahu umur ya teman-teman ya, sampai kita udah nggak ada lagi di dunia, orang menyebut kita menjadi orang anak yang baik, orang yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Oke teman-teman, segini dulu materi dari Ustazah. Untuk tugasnya, apa ya, kalau tugasnya sepertinya Ustazah pengen nih teman-teman menulis, tapi ini harapan Ustazah juga menulis kesimpulan di buku teman-teman. Di bukunya buku apa Zah? Boleh terserah saja, buku yang lama boleh Zah? Boleh, asalkan apa? Asalkan tidak boleh hilang bukunya. Nah, tuliskan di buku teman-teman kesimpulan dari apa yang teman-teman dapatkan tentang materi yang Ustazah sampaikan. Nak tinggi, naikkan budi. Apa saja? Teman-teman tuliskan di sana ya. Misalnya nak tinggi naikkan budi itu kita harus memiliki perilaku yang baik. Seperti itu. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Semakin banyak teman-teman memahami apa yang Ustazah sampaikan, semakin tinggi lagi nanti nilainya. Jadi pahami ya apa yang Ustazah sampaikan, lalu teman-teman catat kembali di buku teman-teman dengan bahasa teman-teman sendiri. Bukunya terserah apa saja, yang penting bukunya jangan dibuang, bukunya disimpan. Nah, jadi buku lama boleh Zah, buku waktu kelas 2, kelas 3 boleh Zah, boleh teman-teman, tidak harus buku baru. Oke teman-teman. Nah, segini dulu pembelajaran kita hari ini. Tapi kalau teman-teman sudah ada buku baru, boleh gunakan buku yang barunya, buku BAM ya teman-teman. Nah, Ustazah belum menyampaikan tentang buku besok kalau di sekolah kita sampaikan. Namun kalau sudah teman-teman beli, boleh teman-teman gunakan buku BAM-nya. Nah, sekian teman-teman. Syukran ayah bunda. Ingat teman-teman ya, dengarkan apa kata ayah bunda dan jangan membantah apa yang kata ayah bunda sampaikan. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan Ustazah. Semoga teman-teman memahami semuanya. Syukran ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.